Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gideon, selaku dosen pengampu analisa laporan keuangan kelas L, izinkan kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis horizontal dan juga vertikal. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zuinatul Jannah dengan akhiran NPM 126, kemudian ada Arum Dasdarini dengan akhiran NPM 187, kemudian ada Lovani Filarudin dengan akhiran NPM 355, kemudian ada Sevina Putri dengan akhiran NPM 356, dan yang terakhir ada Devana Salsabila dengan akhiran NPM 357. Oke, materi pertama di sini adalah perusahaan terbuka. Jadi, apa sih perusahaan terbuka itu? Nah, perusahaan terbuka ataupun perusahaan publik itu adalah perusahaan yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat umum nih. Di Indonesia sendiri ya, perusahaan terbuka itu adalah perseroan terbatas ataupun PT yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, seperti memiliki minimal 300 pemegang saham dan juga memiliki modal setidaknya itu 3 miliar rupiah. Nah, terdapat ciri-ciri dari perusahaan terbuka, yaitu meliputi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik, kemudian ada penggunaan akhiran TBK pada nama perusahaan tersebut, kemudian ada pengambilan keputusannya itu melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS, memiliki juga pembagian dividen dan transparansi informasi keuangan kepada publik sesuai dengan aturan OJK. Nah, biasanya laporan keuangannya ini akan dipublikasikan di IDX. Selanjutnya, di sini adalah pentingnya laporan keuangan bagi stakeholders. Jadi, laporan keuangan itu memiliki peran penting nih bagi stakeholders perusahaan, termasuk pemilik perusahaan, investor, kreditor, karyawan, dan juga pemerintah. Nah, pertama di sini adalah laporan keuangan itu menyajikan informasi keuangan yang akurat dan juga terstruktur mengenai pendapatan, biaya, aset, dan juga kewajiban perusahaan, sehingga stakeholders itu bisa nih memahami kondisi finansial secara menyeluruh dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan ini menjadi dasar dari pengambilan keputusan seperti menentukan investasi ataupun menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Selain itu, laporan keuangan itu juga memungkinkan stakeholder itu untuk mengevaluasi nih kinerja dari perusahaan dan juga menganalisis tren keuangan dari waktu ke waktu. Hal ini tuh dilakukan untuk melihat apakah perusahaan itu telah mencapai tujuan dan sebagai dasar untuk membuat penyesuaian dan juga digunakan untuk membuat penyesuaian jika diperlukan. Kemudian transparansi dalam laporan keuangan itu juga menumbuhkan kepercayaan dengan menunjukkan akuntabilitas perusahaan sehingga stakeholder itu lebih yakin untuk berinvestasi ataupun bekerja sama. Dan yang terakhir, laporan keuangan ini dapat membantu stakeholder untuk memantau risiko keuangan, misalnya dalam hal likuiditas dan juga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dengan laporan yang akurat dan juga transparan, maka kepercayaan stakeholder itu terhadap perusahaan dapat semakin meningkat dan juga mendukung hubungan yang lebih kuat dan juga reputasi yang baik di pasar. Selanjutnya di sini yaitu ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi adalah sebuah laporan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan karena laporan ini memberikan gambaran rinci tentang kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua adalah laporan arus kas, yaitu sebuah laporan keuangan yang mencatat secara detail aliran masuk dan keluar uang atau kas dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan, terutama dalam hal likuiditas atau kemampuan membayar utang jangka pendek dan solvabilitas atau kemampuan membayar semua utang. Selanjutnya ada laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan yang paling penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dengan memahami laporan neraca, kita dapat menilai kekuatan finansial perusahaan, kemampuannya dalam memenuhi kewajiban, dan potensi pertumbuhannya di masa depan.
Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu dibuat untuk menggambarkan peningkatan maupun penurunan aktiva bersih pada perusahaan. Nah, laporan perubahan ekuitas sendiri itu mengandung 4 komponen utama. Yang pertama yaitu modal saham. Modal saham itu merupakan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu agio saham. Agio saham itu merupakan selisih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Kemudian yang ketiga yaitu laba ditahan. Laba ditahan itu merupakan kumulatif laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Kemudian yang keempat yaitu cadangan laba, merupakan alokasi laba bersih untuk tujuan tertentu, misalnya cadangan revaluasi aset atau cadangan kerugian penurunan nilai. Kemudian perlu diketahui bahwa laporan perubahan ekuitas ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan laporan laba rugi. Kenapa seperti itu? Karena laba bersih yang dihasilkan dalam laporan laba rugi itu akan menambah saldo laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, sebaliknya rugi bersih dalam laporan laba rugi itu akan mengurangi saldo laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, yang selanjutnya itu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK ini memuat informasi secara rinci yang disajikan dalam laporan keuangan. Apa saja sih informasi-informasi tersebut? Yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan yang kedua yaitu transaksi yang signifikan, kemudian yang ketiga yaitu perubahan dalam kebijakan akuntansi, dan yang keempat yaitu informasi tambahan tentang laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu regulasi dan standar akuntansi pada perusahaan terbuka. Nah, regulasi atau standar akuntansi yang digunakan pada perusahaan terbuka yaitu PSAK yang merupakan hasil adaptasi dari IFRS. Jadi, hasil adaptasi dari standar pelaporan keuangan internasional untuk entitas bisnis di Indonesia yang memiliki akuntabilitas publik. Jadi, standar pelaporan keuangan oleh perusahaan berakuntabilitas publik itu diatur dalam PSAK ini. Nah, PSAK IFRS ini mendukung perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar global. Nah, ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan investor internasional dan memudahkan integrasi dengan pasar modal global. Nah, standar ini tuh biasanya sering diterapkan oleh perusahaan yang memang sudah terdaftar di Bursa Efek atau yang sedang dalam proses IPO. Selanjutnya yaitu analisis vertikal. Metode analisis vertikal atau statis adalah analisis laporan keuangan yang membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan pada satu periode tertentu. Metode ini disebut statis karena hanya membandingkan pos dalam periode yang sama. Dalam analisis vertikal, pos-pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva dan pos kewajiban serta ekuitas dinyatakan sebagai persen dari total kewajiban dan ekuitas. Pada laporan laba rugi, pos-pos dinyatakan sebagai persen dari total pendapatan. Nah, titing yang digunakan antara lain yang pertama yaitu analisis persentase per komponen atau common size untuk mengukur persentase investasi dalam aktiva terhadap total aktiva dan hubungan komponen pembiayaan dengan penjualan. Yang kedua ada analisis rasio, yaitu dapat menilai hubungan antara pos dalam neraca atau laporan laba rugi baik individual maupun gabungan. Yang ketiga ada analisis impas, dapat menentukan tingkat penjualan minimal agar perusahaan tidak rugi, serta menilai keputusan kelangsungan usaha dan daya saing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan ini merupakan salah satu cara teknik analisis vertikal. Nah, analisis rasio keuangan itu biasanya digunakan untuk menilai suatu kinerja dari suatu perusahaan berdasarkan pos-pos laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Nah, analisis rasio keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu berguna untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang jangka pendeknya. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Lalu berikutnya ada rasio profitabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau mendapatkan laba dari kegiatan operasional yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk dikonversikan menjadi sebuah keuntungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis horizontal. Nah, metode analisis horizontal itu merupakan metode yang digunakan oleh para akuntan untuk membandingkan pos-pos pada laporan keuangan yang sama dalam periode waktu yang berbeda. Biasanya, periode yang digunakan itu 2 periode atau 3 periode sebelumnya. Jadi contohnya, itu seperti tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, biasanya metode analisis horizontal ini juga disebut sebagai metode dinamis. Nah, analisis horizontal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis tren atau indeks. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan. Lalu yang berikutnya ada analisis sumber dan juga model kerja yang biasanya digunakan apabila ingin mengetahui sumber dan alokasi modal dari suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor, yaitu digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya perubahan laba kotor pada perusahaan dari periode ke periode berikutnya. Lalu yang terakhir ada analisis sumber dan perubahan kas. Ini digunakan untuk mengetahui kondisi kas dari suatu perusahaan dan juga penyebab terjadinya adanya perubahan kas dari suatu waktu periode. Misalnya, kas pada tahun 2020 itu memiliki penurunan selama sebesar 12%. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 1%, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.